Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita bertemu kembali di pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mulai belajar masuk ke dalam bab 1 yang berjudul Objek IPA dan Pengamatannya. Untuk hari ini, kita hanya akan membahas mengenai penyelidikan IPA. Nah, jika ada hal-hal yang penting, maka silakan kamu catat di buku catatan IPA-nya ya. Ya, materi pertama tentang penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA adalah bagaimana cara melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. 3 proses dalam penyelidikan IPA. Nah, yang pertama yaitu pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengamatan. Apa sih pengamatan? Nah, pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan panca indera atau dengan alat ukur yang sesuai. Di gambar sini ada beberapa contohnya. Ada yang menggunakan panca indera dan ada yang menggunakan alat ukur yang sesuai. Oke, sebelumnya apakah kamu masih ingat dengan yang namanya alat indera? Nah, mudah-mudahan masih ya. Ada berapa jika kamu ingat? Nah, tepat sekali. Ada 5 alat indera. Yang pertama, mata digunakan untuk melihat. Yang kedua, ada lidah untuk mengecap. Yang ketiga, ada hidung untuk membaui. Yang keempat, ada telinga untuk mendengar. Dan yang kelima, ada kulit sebagai peraba atau untuk merasakan. Jika kita melakukan pengamatan menggunakan panca indera saja, maka akan menghasilkan data yang disebut data kualitatif. Apa sih data kualitatif? Yaitu data yang berisi deskripsi mengenai suatu fenomena tertentu. Data kualitatif ini biasanya tidak dapat diukur dan biasanya lebih sulit. Contohnya di sini, siswa A mengamati siswa B. Maka hasil pengamatan yang akan dia dapatkan adalah contohnya seperti misalkan warna rambut si B, warna kulit si B, kemudian warna sepatu, warna pakaiannya. Nah, tapi si A tidak dapat mendapatkan hasil berupa tinggi badan dan berat badan si B karena tidak menggunakan alat ukur yang sesuai. Untuk melengkapi pengamatannya, maka si A membutuhkan alat ukur yang sesuai seperti neraca atau timbangan untuk mengukur berat badannya dan penggaris atau meteran untuk mengukur tinggi badannya. Gambar selanjutnya, ini ada seorang anak melakukan pengamatan menggunakan teropong atau teleskop. Yang ini seorang anak melakukan pengamatan dengan alat ukur atau alat bantu berupa mikroskop. Biasanya kalau menggunakan mikroskop mengamati benda-benda yang sulit atau tidak terlihat oleh mata biasa. Seperti virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, jika kita melakukan pengamatan dengan bantuan alat ukur, maka data yang akan kita hasilkan itu disebut dengan data kuantitatif. Data kuantitatif hasilnya lebih akurat dan biasanya dinyatakan dengan angka-angka. Misalnya kita ingin mengamati buku tulis kita. Nah, dengan mata atau alat indera kita bisa melihat warna buku tulisnya, kemudian warna sampul buku tulisnya, bentuk buku tulisnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita membutuhkan bantuan alat ukur berupa penggaris. Nah, dengan penggaris ini maka kita bisa melengkapi hasil pengamatan kita. Kita ukur panjang dari si buku tulis ini dan lebar dari buku tulis ini. Kemudian hasilnya dicatat, jangan lupa. Nah, itu adalah contoh dari pengamatan. Yang ada apa?
Nah, yang kedua disebut membuat inferensi. Setelah melakukan pengamatan, maka kita dapat membuat inferensi. Nah, inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Membuat inferensi juga dapat disebut kesimpulan sementara dari hasil pengamatan. Biasanya dalam membuat inferensi berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita tulis dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Contohnya ini ya, seorang anak melakukan pengamatan terhadap sebuah pohon. Setelah dilakukan pengamatan, maka si anak membuat inferensi di buku tulisnya. Setelah mencatat tinggi pohonnya dan lain sebagainya, melakukan pengamatan secara kuantitatif dan kualitatif, kemudian ia membuat inferensi. Contohnya, pohon dapat tumbuh dengan subur karena mendapat cahaya matahari yang cukup. Nah, itu salah satu contoh dari inferensi. Jangan lupa, setiap melakukan pengamatan dan membuat inferensi itu harus dicatat. Dan yang mengkomunikasikan. Fungsinya dari mencatat hasil dari pengamatan dan membuat inferensi adalah agar ketika mengkomunikasikan dapat menjadi lebih mudah. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, syarat yang tadi nih, setelah melakukan pengamatan dan membuat inferensi, kemudian dia melakukan komunikasi. Karena komunikasi, maka harus disampaikan kepada orang lain hasil dari pengamatan kita. Dia menyampaikan hasil pengamatan yang telah dia tulis dengan rapih kepada temannya. Dapat juga hasil pengamatan dikomunikasikan di depan guru dan teman-teman kita, di depan kelas ya, disampaikannya itu juga bisa. Itu adalah salah satu teknik dari mengkomunikasikan hasil pengamatan. Nah, itulah tadi 3 proses dari penyelidikan IPA. Ada apa saja? Ada pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. Nah, selanjutnya ada objek IPA. Apa saja sih objek yang dapat dipelajari dalam IPA? Kita lihat. Nah, objek IPA adalah seluruh benda di alam. Jadi bukan hanya benda-benda yang dapat kita lihat, tapi seluruhnya ya, seluruh benda di alam ini dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya itu disebut sebagai objek IPA atau dapat dijadikan sebagai objek IPA. Contohnya di sini dari molekul yang paling kecil disebut atom, itu juga bisa dijadikan objek IPA. Kemudian virus atau bakteri, tanaman, hewan, dan sampai objek yang paling besar yaitu tata surya di lingkungan kita nih. Nah, itulah objek IPA. Nah, dari mempelajari tentang IPA, maka nanti ke depannya kita dapat beberapa manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dengan sering melakukan pengamatan di lingkungan, maka kita dapat menyelesaikan masalah. Misalkan lingkungan kita airnya kotor. Nah, kenapa bisa kotor? Maka kita lakukanlah pengamatan. Wah, ternyata airnya tercemar. Tercemar dari mana? Wah, ternyata ada warga yang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu contohnya, nanti kita dapat menyelesaikan masalahnya. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Itu adalah manfaat dari belajar IPA. Jadi hari ini kita belajar materi pertama tentang penyelidikan IPA. Ada 3 proses dalam penyelidikan IPA. Tadi ada apa saja? Yang pertama pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. 3 tahapan ini harus kamu lakukan secara berurutan. Kamu tidak bisa melakukannya secara acak. Jadi harus berurutan ya, diingat. Kemudian kita juga belajar tentang objek IPA. Dan yang terakhir tadi ada manfaat dari belajar IPA.
Oke anak-anak, demikianlah pelajaran IPA pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang kamu mengerti, kamu bisa bertanya melalui Google Classroom. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, jangan lupa ya mengecek Google Classroom di bagian classwork atau tugas. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, dari Ibu cukup sekian. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.